Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Indriana Sabilita, NIM 482012108121, kelas 5C. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul CEA. Cost Effectiveness Analysis. Pengertiannya, CEA merupakan suatu metode farmakoekonomi untuk memilih dan menilai program atau obat yang terbaik pada beberapa pilihan terapi dengan tujuan yang sama, sehingga perlu dilakukan perhitungan ASER dan ISER. Cara tersebut dilakukan untuk mengetahui pengobatan mana yang lebih cost efektif dari kedua alternatif pengobatan yang dipilih. Keuntungan dan kelemahan. Keuntungan, efek pengobatan tidak dinyatakan dalam nilai moneter atau rupiah. Dan kelemahannya atau kerugiannya, pengobatan atau program kesehatan yang dibandingkan dapat dengan kesehatan sama diukir unit yang sama. Pengobatan atau program kesehatan yang dibandingkan harus memiliki hasil yang sama atau berkaitan. Tujuan dan karakteristik. Tujuan CEA digunakan apabila benefit sulit ditransformasikan dalam bentuk uang, sehingga CEA sangat baik untuk mengukir efisiensi di bidang sosial, khususnya bidang kesehatan yang bersifat program atau intervensi pada tingkat daerah. Karakteristik CEA memiliki tujuan yang sama, setiap alternatif harus dapat dibandingkan, biaya dan efek atau hasil dari setiap alternatif harus dapat diukur. Baiklah, di sini ada rumusnya. ASER, biaya pengobatan RP dibagi efektivitas pengobatan atau persen. ISER, biaya pengobatan dikurang biaya pengobatan B dibagi efektivitas pengobatan A dikurang efektivitas pengobatan B. Keterangannya, biaya, rata-rata biaya terapi atau rata-rata biaya medik langsung, efektivitas outcome atau efek terapi obat, lama hari rawat inap. Baiklah, di sini ada analisis jurnalnya, ada studi kasusnya, analisis efektivitas biaya penggunaan antibiotik cefixim dan cefotaxim pasien diare di rumah sakit X tahun 2017. Sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pasien diagnosa diare yang menjalani rawat inap di rumah sakit X periode Januari sampai Desember 2017 yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi meliputi pasien balita yang rawat inap dengan diagnosa utama diare tanpa penyakit penyerta yang menggunakan terapi antibiotik cefixim dan atau cefotaxim, serta pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter. Kriteria eksklusi meliputi pasien balita yang didiagnosa diare yang diberikan antibiotik kombinasi atau selain cefixim dan cefotaxim. Pasien meninggal, data rekam medik pasien tidak lengkap atau hilang atau tidak jelas terbaca. Di sini ada datanya. Dan di sini ada penghitungan nilai ASER dan ISER. Pembahasannya, penilaian analisis efektivitas biaya menggunakan metode ASER bertujuan untuk membandingkan total biaya suatu program atau alternatif pengobatan dibagi dengan keluaran klinis untuk menghasilkan perbandingan yang mewakili biaya tiap hasil klinis yang spesifik dan independen dari pembanding. Dengan perbandingan ini, maka dapat dipilih alternatif dengan biaya lebih rendah untuk setiap outcome yang diperoleh. Nilai ASER menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit efektivitas dibutuhkan biaya sebesar ASER. Berdasarkan tabel 5, nilai ASER paling tinggi ditunjukkan oleh antibiotik cefotaxim, yaitu sebesar Rp 4.770.180.180.000. 26 perak dengan rata-rata lama hari rawat 3,9 hari dan nilai ASER yang paling rendah yaitu antibiotik cefixim yaitu sebesar Rp 3.428.014 perak dengan rata-rata lama hari rawat 4,3 hari. Maksud dari angka-angka dalam ASER adalah setiap peningkatan outcome dibutuhkan biaya sebesar ASER dilihat dari nilai ASER cefixim yang lebih kecil dari nilai ASER. Cefotaxim dapat diartikan bahwa cefixim lebih cost efektif dibandingkan cefotaxim pada pasien diare
yang dirawat inap di rumah sakit X. Semakin rendah biaya dan semakin tinggi efektivitas, maka semakin cost efektif terapi antibiotik tersebut, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. ICER merupakan rasio perbedaan biaya antara dua alternatif dengan perbedaan efektivitas antara alternatif untuk mengetahui besarnya biaya tambahan dari setiap perubahan satu unit efektivitas biaya dan untuk mempermudah pengambilan kesimpulan alternatif pengobatan mana yang lebih cost efektif. Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai ICER terkecil pada antibiotik di atas sebesar Rp kurang 565.000. Nilai ICER yang diperoleh merupakan besarnya biaya tambahan yang diperlukan untuk memperoleh perubahan satu unit efektivitas pada pasien diare. Jika perhitungan ICER menunjukkan hasil negatif atau semakin kecil, maka suatu alternatif obat tersebut lebih efektif dan lebih murah, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Di sini dapat saya simpulkan bahwa dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terapi yang lebih cost efektif antara penggunaan antibiotik cefixime dan cefotaxime pada pengobatan diare di rumah sakit X, yaitu terapi dengan pemberian antibiotik cefixime yang dapat dilihat dari nilai ICER cefixime sebesar Rp 3.230.428.014 perak per hari dibandingkan dengan nilai ICER cefotaxime sebesar Rp 4.777.180.026 perak per hari. Untuk setiap peningkatan efektivitas, nilai ICER terkecil pada antibiotik cefixime yaitu Rp kurang 50.565.008 rupiah. Baiklah, di sini pemaparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.